Pernah kebayang nggak hidup kita di tahun 2030 nanti bakal kayak gimana? Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana kecerdasan artifisial atau AI bakal mengubah semuanya. Dan jujur aja, menurut riset-riset terbaru, masa depan itu jauh lebih gila dari yang kita kira. Yuk kita mulai dengan ngebayangin pagi hari Anda di tahun 2030. Pas Anda bangun, AI udah selesai nganalisis kualitas tidur Anda, otomatis ngatur suhu kamar, bahkan udah nyiapin ringkasan poin-poin penting buat rapat pertama. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, ini adalah dunia di mana AI bukan sekedar aplikasi di HP, tapi udah jadi infrastruktur, sepenting listrik atau internet hari ini. Oke, kita bedah satu-satu. Mulai dari yang paling bikin heboh, janji ekonomi AI yang skalanya itu wow, hampir nggak masuk akal. Kita mulai dengan satu angka yang bakal bikin kita semua diem sejenak. Menurut PwC, kontribusi AI ke ekonomi global di tahun 2030 itu diprediksiin nyampe 15,7 triliun dolar. Yap, Anda nggak salah dengar, triliun pakai T. Angka segitu kan abstrak banget ya, susah ngebayanginnya. Gini deh, biar gampang. 15,7 triliun dolar itu sama kayak kita nambahin seluruh kekuatan ekonomi Jerman, Prancis, sama Inggris digabung jadi satu, sekaligus. Nah, itulah skala ledakan ekonomi yang lagi kita bicarakan. Dan ini bukan cuma tebakan iseng satu lembaga loh. Coba lihat deh, McKinsey bilang 13 triliun dolar. PwC, yang tadi kita bahas, 15,7 triliun. Barclays bahkan ngelihat ada 2 triliun dolar pendapatan langsung. Intinya, semua ahli sepakat kita sedang berada di ambang sebuah transformasi ekonomi yang historis. Tapi, ini bukan cuma soal duit. Dampak AI yang paling dalam mungkin justru ke sesuatu yang paling personal buat kita, kesehatan. Coba bayangin, kita bisa prediksi penyakit bahkan sebelum gejalanya muncul, nemuin obat baru dalam hitungan bulan, bukan puluhan tahun, dan dapat diagnosis yang lebih akurat dari dokter paling jago sekalipun. Ini bukan sekedar kemajuan, ini revolusi total di dunia medis. Oke, ekonomi udah, kesehatan udah. Sekarang, pertanyaan yang mungkin paling bikin deg-degan buat kita semua. Terus, nasib pekerjaan kita gimana? Nah, ini menarik. Risetnya nunjukin ada dampak dua sisi yang jelas banget. Di satu sisi, ya pekerjaan-pekerjaan rutin kayak administrasi atau operator produksi itu emang beresiko tinggi kena otomatisasi. Tapi di sisi lain, lihat deh muncul profesi-profesi baru yang namanya aja belum pernah kita dengar. Ahli etika AI, psikolog pemeliharaan AI, siapa yang kepikiran coba? Biar lebih kebayang, kita lihat datanya per sektor. Di bagian administrasi misalnya, 70-80% pertanyaan pelanggan bisa dijawab sama chatbot. Di manufaktur dan logistik, jutaan pekerjaan manual bisa terpengaruh langsung oleh robot AI. Perubahannya itu beneran nyata dan spesifik banget. Ada satu temuan yang super menarik dari riset ini. Ternyata, di antara para ahli sendiri, pandangannya nggak seragam. Dan uniknya, ada sedikit perbedaan gender. Para ahli perempuan yang disurvei cenderung sedikit lebih hati-hati, sementara rekan-rekan pria mereka lebih banyak yang optimis. Ini nunjukin kalau masa depan ini emang kompleks banget, bahkan para ahlinya pun punya perspektif yang beda-beda. Oke, dari tadi kan kita ngomongin yang keren-keren terus ya, tapi semua kemajuan luar biasa ini ada harganya, dan tantangannya bener-bener monumental. Kita nggak bisa ngabain gitu aja. Tantangan terbesar AI itu ternyata bukan soal kode atau data loh, tapi fisika, lebih tepatnya energi. Lihat aja grafik ini. Kebutuhan energi buat data center AI itu diproyeksiin naik lebih dari 2 kali lipat cuma dalam waktu 6 tahun. Ini kurva pertumbuhan yang bikin ngeri. Angkanya itu 945 terawatt jam. Terus seberapa besar sih angka segitu? Biar kita bisa ngebayangin, ya, jumlah energi segitu tuh sama dengan total listrik yang dipakai seluruh negara Jepang selama 1 tahun penuh. Ini bukan lagi masalah teknis biasa, ini berpotensi jadi krisis energi dan lingkungan yang serius. Kutipan yang satu ini benar-benar nonjok. Bayangkan, seluruh industri berat AS digabungkan masih kalah konsumsi listriknya dengan data center AI. Ini nunjukin kalau pertarungannya bukan lagi soal teknologi, tapi udah masuk ranah geopolitik. Siapa yang pegang kendali energi, dia yang bakal pegang kendali masa depan AI. Lalu ada satu pertanyaan raksasa dari semuanya. AGI, atau kecerdasan artifisial umum. Ini bukan AI yang cuma jago main catur ya. Ini AI yang bisa mikir, belajar, dan bernalar layaknya manusia di berbagai bidang. Apa kita bakal nyampe ke sana di tahun 2030? Para ahli masih debat, tapi kalau jawabannya iya, semua prediksi yang kita omongin dari tadi bisa jadi kelihatan kecil banget.
Selain masalah energi, ada juga PR soal etika yang nggak kalah peliknya. Gimana caranya kita mastiin algoritmanya nggak bias? Gimana kita ngelindungin privasi kita di zaman pengawasan massal? Dan gimana caranya kita ngehindarin perang dingin digital yang bisa memecah belah dunia? Ini semua adalah sisi gelap yang selalu ngikutin setiap langkah kemajuan AI. Nah, ini semua membawa kita ke bagian terakhir. Dan menurut saya, yang paling penting, peran kita semua dalam transformasi ini. Cara kita berinteraksi sama teknologi bakal berubah total. Kita pindah dari era klik dan ketuk, di mana kita kasih perintah yang spesifik, ke era bicara dan delegasi. Jadi kita nggak lagi ngasih tahu komputer apa yang harus dilakuin, tapi kita kasih tahu apa tujuan kita, dan biarin AI yang cari cara terbaik buat nyampe ke sana. Artinya apa? Peran kita bakal geser dari seorang pelaksana menjadi seorang pengarah. Bayangin aja, masing-masing dari kita punya semacam chief of staff pribadi versi AI. Jadi kita bisa fokus ke ide-ide besar dan strategi. Sementara asisten AI kita yang ngurusin perintilan, ngerangkum ratusan email, ngatur jadwal yang rumit, dan nyiapin semua data yang kita butuhin. Dan ini nih, kesimpulan paling krusial dari semua riset yang ada. Masa depan itu bukan tentang AI ngegantiin manusia, tapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak. Jadi ini bukan soal penggantian, tapi soal peningkatan kemampuan, augmentasi. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran besar untuk kita renungkan. Perubahan ini pasti datang. Pilihannya sekarang ada di tangan kita. Apakah kita cuma mau jadi penonton, atau kita mau jadi arsitek yang ikut ngebentuk masa depan yang didukung oleh AI?